Pemirsa, kita akan langsung menginjak kepada segmen Hot Issue. Usai jeda berikut ini sudah ada Pak Akbar Faisal. Kalau sudah ada Pak Akbar Faisal, kita pasti akan berbicara mengenai Senturi begitu ya. Hari ini jadi diperiksa, apakah Anda merasa lega ini dua tokoh kunci sudah diperiksa? Harus memberikan apresiasi kepada KPK meskipun itu menurut saya terlambat. Meskipun terlambat dan ada titik-titiknya ya, karena masalah lokasi begitu. Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang lainnya, tapi masih belum hadir. Usai jeda berikut ini tetaplah di Suara Anda. Pemirsa, bisakah pemeriksaan Wapres Budiono dan Sri Mulyani membuka tabir kegelapan skandal Bank Senturi? Apakah KPK menggunakan bukti-bukti berupa rekomendasi dari DPR atau tidak? Kita akan memperbincangkannya malam hari ini, termasuk juga sedikit flashback mengenai polemik tempat pemeriksaan. Sudah ada Pak Akbar Faisal, seperti yang tadi saya sudah kenalkan. Dan di ujung telepon, lokasinya di Semarang, sudah ada Pak Johan Budi, juru bicara KPK. Selamat malam, Pak Johan. Selamat malam, Mbak Fesi. Iya, saya ke Pak Johan dulu ini, Pak. Sudah terima informasi apa saja nih dari penyidik mengenai pemeriksaan Ibu Sri Mulyani yang sudah tuntas dan Pak Budiono yang masih berlangsung? Iya, mengenai hasilnya tentu saya belum dapat informasi ya, tetapi memang pemeriksaan tadi sudah selesai untuk Bu Sri Mulyani dan saya dapat informasi untuk Pak Budiono masih belum selesai tadi sampai sore tadi katanya. Tapi secara substansi apa yang sudah Anda bisa bagi kepada kita, Pak, hasil dari pemeriksaan tersebut? Ya, intinya ginilah, orang untuk dimintai keterangan dalam kaitan dengan proses penyelidikan adalah dalam kaitan untuk meng-cross-checkkan ya informasi-informasi atau data-data yang pernah kita peroleh, termasuk dari pansus saya kira, dan juga keterangan-keterangan yang sudah diberikan oleh pejabat-pejabat yang lain ya, baik dari PI, kemudian dari LPS dan lain sebagainya. Kita konfirmasi lagi, kita klarifikasi lagi kepada Bu Sri Mulyani dan Pak Budiono, terutama dalam kaitan dengan FPJP ya dan PMS. Itu yang fokus kita, tapi tidak melebar dalam misalnya dalam merger Bank Senturi misalnya, tidak sampai ke sana saya kira. Oke. Tapi kemudian apa targetnya Pak Johan Budi setelah memeriksa dua tokoh kunci, bisa dikatakan demikian, paling tidak menurut anggota DPR hasil pansus begitu, apa target selanjutnya? Apakah akan ada penambahan tersangka atau bagaimana begitu? Ya, targetnya KPK melakukan proses penyelidikan Bank Senturi adalah bagaimana membuat terang kasus ini kan, sejauh mana keterlibatan semua pihak ya dalam kaitan dengan Bank Senturi ini, untuk kemudian mengerucut apakah sudah diperoleh dua alat bukti yang cukup agar kasus Bank Senturi ini bisa kita tingkatkan dari ke penyidikan begitu ya? Penyelidikan ke penyidikan gitu. Oke, saya ke Pak Akbar Faisal. Pandangan Anda, Pak, melihat pemeriksaan pada hari ini. Langsung saja ke substansinya. Kita tinggalkan masalah lokasi itu ya. Sekali lagi, tapi itu penting. Oh, itu masih penting? Iya, itu sangat penting sekali. Jadi sekali lagi gini, kami tentu saja harus memberikan apresiasi ya kepada KPK yang setelah memeriksa sekitar 90 orang dari berbagai lembaga ya, baru kemudian tiba di sini. Kita berikan apresiasi itulah. Cuman tentu saja tetap ada pertanyaan, kenapa baru sekarang, kenapa terlalu begitu lamban gitu ya. Nah, terus yang tadi soal tempat, penting sekali Mbak Fesi. Jadi menurut saya sekarang ini wacana atau argumentasi atau bahasa yang mengatakan semua orang sama di mata hukum barangkali perlu kita simpan sekarang. Tidak berlaku lagi begitu ya? Kenyataannya. Oke. Tapi kalau untuk Wapres bagaimana? Sama saja gitu. Saya baru dapat pencerahan dari sebuah diskusi tadi siang di salah satu tempat dan mengatakan itu adalah simbol negara, ternyata enggak. Simbol negara bukan itu. Tidakkah bisa diterima jika ini kemudian hanya klarifikasi saja begitu ya, hanya meminta keterangan belum sampai ke proses penyelidikan dan penyidikan bahkan? Ini kan sudah masuk pada wilayah hukumnya katanya ya, wilayah hukumnya. Jadi ketika sudah dikirim suratnya itu menurut saya harusnya sudah resmi standar penanganan hukum itu tadi. Saya baca tadi di salah satu koran Pak Fahmi Idris, mantan Menteri Perindustrian, kamu karena dia sampai 3 kali diperiksa di KPK. Ini kenapa tidak? Apa bedanya dengan Ibu Sri Mulyani misalnya gitu kan? Terus Pak Budiono, dia bukan simbol negara ternyata. Dari perdebatan yang saya dapatkan tadi siang,
Itu bukan simbol negara. Ya ini juga harus mengakui bahwa ternyata memang kita butuh banyak diskusi di antara kita supaya kita satu pemahaman bahwa sebenarnya masalah yang kita hadapi ini serius sekali loh. Oke, saya ke Pak Johan Budi lagi. Ini ternyata masih banyak kekecewaan begitu. Akankah kemudian KPK mempertimbangkan lagi bahwa pemanggilan yang kedua, mungkin jika ada pemanggilan yang kedua begitu akan dilakukan mereka yang dipanggil ke KPK, bukan penyidik KPK yang soal begitu? Gini, saya setuju dengan Pak Akbar tadi ya, mengenai pemahaman kita harus kita samakan ini ya. Dalam rangka untuk menjawab pemahaman yang kita samakan ini, saya ingin menyampaikan equality before the law itu juga kita lakukan kepada Pak Budiono dan Bu Sri Mulyani ya. Ini dalam kasus ini kita masih dalam tahapan yang disebut dengan penyelidikan, meminta keterangan. Dan ini juga kita lakukan tidak hanya kepada Pak Budiono dan Bu Sri Mulyani, tetapi juga ada beberapa catatan yang kemarin disampaikan kepada anggota Dewan juga, Pak Baktiar Hamzah misalnya, saat itu dalam proses penyelidikan kita juga pernah minta keterangan di kantornya. Deputi Gubernur BI juga pernah kita minta keterangan di kantornya. Kemudian ada kepala dinas juga pernah kita minta keterangan di kantornya. Kenapa tidak dipersoalkan? Jadi KPK tidak akan merubah ya? Jadi pemeriksaan pada hari Selasa nanti, pemeriksaan lanjutan terhadap Wapres dan mungkin Ibu Sri Mulyani juga akan tetap dilaksanakan di kantornya masing-masing? Iya, sepanjang intinya substansi adalah bagaimana kita melakukan pemeriksaan atau meminta keterangan itu bisa mendapatkan data sebanyak-banyaknya agar yang penting adalah apakah upaya untuk meminta keterangan ini punya kontribusi yang cukup besar untuk menyelesaikan kasus Senturi ini. Itu yang penting menurut saya, bukan soal tempat di mana orang ini dimintai keterangan ya. Oke, Pak Akbar Faisal, saya saya setuju Mas Jo soal substansinya gitu ya. Substansinya lebih penting. Apa yang bisa didapatkan dari pemeriksaan itu. Tetapi sekali lagi dengan kondisi bangsa kita, kondisi masyarakat kita yang betul-betul ya kita sudah tidak bisa lagi menghindarinya. Kehilangan kepercayaan kepada pemerintah gitu ya. Mungkin juga kepada Jangan sampai DPR kemudian kehilangan kepercayaan kepada KPK. Seharusnya Mas Jo itu udah jangan dibuat menjadi ragu-ragu. Udah semuanya yang berhubungan dengan KPK ya di kantor KPK loh. Kantor KPK bagus kok. Di Sudirman lagi kan. Tidak gampang loh punya kantor di Sudirman. Kok di Sudirman? Di Kuningan. Di Kuningan maaf. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Nanti akan bergabung Febri Diansyah dari ICW untuk membahas masalah ini juga. Tetaplah di Suara Anda. Kami akan kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan dialog pada malam hari ini. Sudah bergabung bersama saya Febri Diansyah dari ICW. Mas Febri, bagaimana ICW memandang pemeriksaan pada hari ini? Apakah bisa menukik ke persoalan atau ini hanya etalase saja begitu? Pertama saya kira KPK harus diberikan teguran keras soal ini dari publik. Karena meskipun pemeriksaan di luar kantor KPK itu dimungkinkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tapi saya kira perdebatan kita hari ini lebih dalam dan lebih substansial daripada hanya perdebatan teks hukum itu. KPK mungkin mengatakan ada sejumlah orang yang diperiksa juga di luar KPK atau di kantornya. Tapi KPK harus tahu persis bahwa KPK diserang bolak-balik oleh politisi, oleh berbagai pihak. Itu karena kasus Senturi salah satunya. Dan siapa yang membela KPK? Yang membela KPK adalah publik dengan rasa keadilan publik yang jauh lebih substansial dari teks-teks hukum gitu. Dalam publik itu ada DPR, ada teman-teman DPR yang berkomitmen, ada yang tidak. Nah, termasuk salah satunya yang berkomitmen tidak di sebelah Anda. Nah, artinya ketika hari ini pasti publik akan berpikir bahwa kenapa rasanya sangat janggal kalau KPK sepertinya tunduk dalam tanda kutip pada jabatan wakil presiden dan jabatan menteri keuangan. Siapa mereka di depan hukum? Semua orang seharusnya sama. Karena itu KPK harus mengkoreksi saya kira. Kami tahu persis bahwa di dalam tubuh KPK sekarang tentu akan ada perdebatan panjang sebelum memanggil Sri Mulyani dan Budiono. Mungkin ini jalan tengah. Tapi saya kira masyarakat juga harus diobati rasa sakit hatinya dalam tanda kutip dan harapannya terhadap KPK untuk bisa memproses ini secara independen, substansinya juga kena terhadap pelaku utama. Nah, kalau kulit luarnya saja tidak bisa dipertahankan oleh KPK dengan memanggil mereka, kita patut ragu dengan apa pemeriksaan substansi berikutnya. Kecuali KPK bisa membuktikan pada pemanggilan kedua atau minimal pada pemanggilan sebagai saksi. Itu yang paling ditunggu-tunggu ya. Semoga saja berubah begitu ya. Baik, Mas Johan Budi masih bersama saya, Mas? Ya.
Iya, singkat saja Mas, sebelum kita break, begitu apakah akan hari Selasa ini akan ada perubahan, begitu ini ICW saja yang biasanya berada di belakang KPK ternyata tidak sepakat soal tempat pemeriksaan ini? Ya, mengenai akan dipanggil di mana berikutnya, saya mohon maaf saya belum tahu ya. Tetapi yang perlu saya sampaikan adalah pengetahuan masyarakat ini juga harus diberi pemahaman yang purna ya, artinya pemahaman secara keseluruhan. Kenapa tadi kita menganggap Pak Budiono diperiksa di kantor sebagai hal yang diskriminatif ya? Itu juga harus dipertanyakan hal yang sama ketika kita memeriksa misalnya seorang kepala dinas di kantornya dalam proses penyelidikan ya. Kenapa tidak ada tujuan untuk melakukan diskriminasi? Mas Jo, Ini kasusnya berbeda, Mas Ini Johan. kasusnya berbeda begitu. Apakah memang ada perpecahan di dalam pimpinan KPK begitu mengenai tempat pemeriksaan? Ya, soal pecah tidak pecah itu kan tergantung siapa yang melihat. Tapi tentu ada sayang sekali. tentu ada koreksi. Pak Akbar Faisal, sayang sekali nanti. kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Tapi untuk Pak Johan Budi, terima kasih sudah bergabung bersama dengan Suara Anda. Pemirsa, tetaplah bersama Metro TV, kami akan segera kembali saat lagi.